Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kelas 12 SMA. Kali ini di video yang kedua ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana mencari nilai sebuah varian dari data kelompok yang diberikan. Pada video sebelumnya adalah data tunggal. Sekarang kita mengupas bagaimana mencari nilai varian jika data yang diberikan adalah data kelompok. Oke, misalkan di sini Ustadz berikan data frekuensi tabel distribusi frekuensi data kelompok berupa berat badan ya. 31 sampai 35 itu ada 4 siswa, 36 sampai 40 itu 7 siswa dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai varian dari tabel distribusi frekuensi data kelompok ini. Oke, kita lanjut saja. Jangan lupa untuk rumus dalam mencari varian tadi di penjelasan Ustadz sebelumnya itu dirumuskan dengan sigma di sini ya, jumlah dari frekuensi kelas ke I ya, dikalikan dengan kuadrat dari selisih titik tengah dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Langkah pertama tadi berdasarkan rumus yang diberikan, ingat di sini ya, langkah yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah mencari rata-rata terlebih dahulu. Nah, di sini rata-rata terlebih dahulu dari data yang diberikan. Karena datanya adalah data kelompok, maka untuk mencari rata-rata dari data yang diberikan ini kita menggunakan rata-rata data kelompok. Di mana sebelumnya Ustaz jelaskan untuk mencari rata-rata dari data kelompok ada 3 cara ya. Yang pertama menggunakan titik tengah, yang kedua menggunakan rata-rata sementara, dan yang ketiga menggunakan coding ya. Kali ini Ustadz memilih untuk mencari rata-ratanya menggunakan metode titik tengah. Oleh karena itu sebagai langkah pertama kita tambahkan sebuah kolom di sini yang dinamakan dengan XI. XI itu adalah titik tengah dari data yang diberikan ya. Sehingga ini misalkan 31 sampai 35, maka titik tengahnya adalah 33. Titik tengah dari 36 sampai 40 adalah 38 dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini karena Ustadz mau mencari nilai rata-rata, di mana rata-rata itu kalau menggunakan metode yang pertama adalah menggunakan titik tengah, maka dirumuskan dengan jumlah dari F kali XI ya. Di sini F kali XI, ketika F1 kali X1 itu maksudnya frekuensi kelas pertama dikalikan dengan titik tengah dari kelas pertama, maka hasilnya adalah 132. Begitu seterusnya FI kali XI. Kemudian kita beri jumlah di sini ya, kolom jumlah. Kenapa diberikan kolom jumlah? Karena untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus metode titik tengah, itu adalah sigma dari FI kali XI, yaitu 1265 di sini, dibagi dengan sigma dari FI atau jumlah dari frekuensi, yaitu 30. Kita masukkan di sini 1265 dibagi dengan 30, maka diperoleh rata-ratanya adalah 42,17. Oke. Kenapa kita membutuhkan rata-rata? Sekali lagi karena dirumus untuk mencari varian dari data kelompok. Di sini langkah pertama adalah kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya berdasarkan rumus ini kita otomatis akan membutuhkan selisih dari titik tengah dengan rata-ratanya ya. Berarti selisih dari titik tengah itu ini ya, dikurangi dengan rata-ratanya. Oleh karena itu kita tambahkan tabel di sini berikutnya. Oke, kita tambahkan dengan selisih dari ya, titik tengah, berarti 33 ini kalau X1 artinya titik tengah dari kelas pertama dikurangi dengan rata-ratanya 42,17, maka ketemu berapa? Kemudian kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena rumus untuk mencari varian itu selisihnya dikuadratkan ya. Sehingga ini itu adalah sudah hasil kuadrat dari selisih titik tengah dari masing-masing kelas dengan rata-ratanya ya. Oke, diperoleh seperti ini. Artinya kita sudah menghitung fase yang di sini untuk yang dirumus.
Nah, untuk selanjutnya, karena di sini rumusnya ada dikalikan dengan FI, maka kita tambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom FI kali kuadrat dari selisih XI dikurangi dengan rata-rata. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah penambahan kolom baru untuk FI dikali XI min X bar dikuadratkan. Ya, ini sehingga untuk yang baris pertama itu sudah memenuhi di sini yang apa yang kita butuhkan, di mana yang dibutuhkan adalah jumlah dari perkalian FI dikali dengan kuadrat dari selisih titik tengah dengan rata-ratanya. Nah, jumlahnya yang mana? Ini jumlahnya. Nah, berarti saya punya jumlah yang atas itu adalah 804,17. Nah, nanti untuk mencari variannya tinggal kita bagi dengan jumlah dari FI. Jumlah dari FI itu adalah 30. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung. Nah, ini tadi yaitu jumlah dari FI kali X, kuadrat XI min X bar, ya. Ini kita bagikan dengan frekuensinya, jumlah dari frekuensi, ya. Sehingga kita peroleh varian dari data berat badan yang diberikan pada soal ini tadi, ternyata variannya adalah 26,81. Oke, sampai di sini ini adalah cara menghitung varian jika diketahui datanya adalah berupa data kelompok atau tabel distribusi data kelompok. Bagaimana kalau misalkan Ustadz menggunakan aplikasi Excel sekarang? Coba kita gunakan aplikasi Excelnya. Oke, ini ya. Ini adalah soal yang tadi berat badan, ya. Tapi kita menggunakan Excel sekarang. Oke, langkah pertama tadi masih ingat, kita tambahkan untuk tabelnya yaitu adalah titik tengahnya. Ya, kita beri nama XI. Oke, biar cepat, Ustadz copy saja di sini. Oke, kita ganti dengan X. Ya, kita blok. Kita ganti dengan XI. Nah, XI ini adalah titik tengah dari data yang diberikan. 31 sampai 35, titik tengahnya adalah 33. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. 33, kemudian ini 38. Ini adalah 43 dan ini 48. Ini adalah titik tengah dari data, rentang data yang diberikan dari masing-masing kelas. Kenapa ini dibutuhkan? Karena nanti digunakan untuk mencari rata-rata terlebih dahulu yang kita butuhkan. Nah, kemudian nanti dipakai untuk menghitung selisih dari titik tengah dengan rata-ratanya. Oke, biar kita fokus mencari rata-rata terlebih dahulu. Berarti saya tambahkan satu kolom lagi yaitu FI kali XI. Oke, saya kopikan dari sini biar cepat. Oke, sini saya hapus. Ini kita tambahkan dengan FI dikali XI, ya. Oke. Karena ini Excel, tinggal kita tambahkan saja plus di sini. Oke, saya perbesar biar nampak jelas. Saya perbesar dulu, barangkali kurang jelas ya. Oke, di sini kita tambahkan sama dengan FI kali XI, berarti ini dikali ini, ya. Berarti ini kita kali dengan ini. Oke, kita enter. Nah, karena sudah dapat satu, kita double klik. Oke, otomatis ini pasti benar. Kita cek saja. Betul, FI ya. Untuk kelas kedua, kelas ketiga sudah benar, kelas keempat sudah benar, yaitu FI kali XI-nya. Oke, dari sini kita selanjutnya akan menghitung rata-ratanya. Oke, kita hitung di sini rata-rata. Oke, rata-rata kalau data kelompok dirumuskan dengan jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah FI. Oke, sebelumnya karena belum usah tambahkan kolom, kita tambahkan kolom terlebih dahulu ya. Kita hapus ini, kita tambahkan kolom jumlah ya, biar memudahkan kita dalam perhitungan. Oke, ini jumlah frekuensi kita total, kita menggunakan rumus sum gitu ya. Ini kita blok. Oke, kita enter. Oke, kita dapat 30. Untuk selanjutnya jumlah ini juga boleh kita copy seperti ini. Oke, nah ini secara otomatis untuk rumusnya sesuai ya.
Oke, atau boleh kalian tulis sendiri sum, kemudian di sini di blok gitu ya. Oke, enter. Oke. Dari sini kita kemudian cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya kalau data kelompok adalah jumlah dari FI kali XI, berarti yang ini kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti ini kita bagi dengan ini ya. Manfaatnya kalau Ustadz menggunakan Excel, kalau ini berubah-ubah datanya, misalkan salah entry gitu ya, kemudian saya perbaiki, oh ini datanya tidak 7, misalkan Ustadz ganti 8 gitu ya, karena salah entry. Nah, secara otomatis ini nanti semuanya berubah, jadi kita tidak perlu menghitung dari awal ya. Jadi secara otomatis karena kita menggunakan rumus Excel, segala perubahan di sini akan berakibat pada rumus yang sudah kita berikan. Oke, Ustadz kembalikan. Oke, ya. Setelah rata-rata diketahui, perhatikan di sini saat kembali ke rumus. Rata-rata sudah diketahui, kemudian kita tambahkan kolom ini, ya, kolom dari titik tengah dikurangi dari rata-rata. Nanti kita kuadratkan, sehingga untuk menambahkan satu kolom lagi, Ustadz copy saja, nanti Ustadz hapus, gitu ya. Oke, biar cepat saja di sini. Oke, kita tambahkan di sini kolom XI dikurangi dengan X bar kuadrat. Nah, ini karena equation kita bisa nambahkan di sini insert ya, anak-anak bisa nambahkan pilih insert. Kemudian pilih di sini sebentar. Oke, di sini simbol ini equation ya. Kita pilihkan equation, kemudian kita ketikkan di sini rumusnya adalah ini. Kita pilih yang ini karena bentuknya kuadrat ya. Ini jangan lupa kita kasih kurung. Oke, rumusnya adalah XI. Ini kita pilih yang ini. XI. Sebentar, X-nya terlalu besar. Oke, X. Ini XI. Oke, ini tadi X double ya. Kita kurangi dengan X bar. X barnya pilih yang ini. Oke, X bar. Kemudian kita kuadratkan. Oke. Oke, tinggal kita geser ke sini. Oke. Bagaimana menghitungnya ini? Cukup kita kasih sama dengan di sini. XI mana X-nya? Oh, X1 berarti ini ya. Jangan lupa kita kasih kurung. Dikurangi dengan X barnya adalah ini ya. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sesuai rumus kita kuadratkan. Enter. Oke, kalau tidak nampak seperti ini, berarti ini kurang lebar ya. Oke, segini aja. Kita komanya kita kurangkan. Bentar. Oke. Ya, kita kurangi sampai 2 digit saja. Biasanya perhitungannya pembulatan 2 digit di belakang koma ya. Untuk selanjutnya kita tidak boleh ini di-scroll ke bawah ya, di-scroll ke bawah tidak boleh karena nanti pasti akan rumusnya bergeser ya. Sedangkan coba ya kita cek ya. Nah, ini X2-nya betul 38 dikurangi ini rata-ratanya kan tidak ada ya. Makanya kan kita lihat oh ini ribuan ini. Nah, pasti salah. Berarti supaya tidak bergeser ya. Seperti ini kan bergeser ini rata-ratanya, padahal harusnya di sini kan yang merah ya. Begitu juga di kelas keempat, nah ini bergeser jauh malah ya. Supaya tidak bergeser rata-ratanya, maka di sini rumus yang ini ya kita kasih tanda semacam dolar ya. Kita mengunci supaya tidak bergerak dia. Yang kolom C10. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya karena sudah kita kunci, kita double klik. Oke, sudah pasti benar. Kita cek ini, betul. Dan yang ini betul. Yang kelas keempat sudah betul. Sip. Oke, ini kita sudah dapatkan nilai ini. Sekarang satu lagi ya, satu lagi kolom yang kita tambahkan yaitu FI dikali yang ini, dikali kuadrat dari selisih titik tengah dengan rata-ratanya ya. Oke. Sebagaimana yang Ustadz lakukan tadi, kita copy dulu supaya cepat gitu ya. Kita copy, kita taruh sini. Oke. Nah, ini kita hapus karena tidak sesuai datanya. Kemudian ini kita edit ya. Kita tambahkan dengan FI. FI. Nah, ya,
desain. Oke, ini FI. Oh ya, ini kita hapus tadi. FI dikali. Oke, sudah. Nah, tinggal kita kasih sama dengan FI-nya mana FI-nya? Oh, ini 4. Oke. Kita kalikan dengan kuadrat selisihnya. Oh, ini kuadrat selisihnya. Nah, kita enter. Oke. Kalau sudah, kita double klik. Nah, ini boleh kita double klik karena memang berjalan semua ya, baik FI maupun kuadrat selisihnya ini. Kita perhatikan, kita cek. Kelas pertama betul-betul, kelas kedua betul, kelas ketiga dan kelas keempat ya. Oke. Sudah kita penuhi dari semua rumus ini. Di sini ada sigma. Sigma itu jumlah, berarti jumlah dari kolom ini kita tambahkan. Kita kasih rumus sama dengan sum ya. Kurung. Oke, kita blok ini. Enter. Oke, ini adalah jumlah dari tabel ini, yaitu jumlah kali FI kali selisih kuadrat selisihnya ya. Oke, setelah ini tinggal kita hitung aja variannya sehingga sudah selesai ini pengerjaan kita, yaitu varian. Berapa variannya? Nah, variannya adalah dirumuskan dengan jumlah dari kolom ini. Oh, ini ternyata. Nah, kita klik saja. Kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 30. Oke, kita enter. Oke, ternyata nilai variannya adalah 26,81. Nah, oke. Menurut Ustadz, keunggulan kita menggunakan Excel daripada manual itu seandainya sekali lagi data itu terkadang kita inputkan salah ya. Kalau manual pasti kita akan merubah semua ya, sulitan. Tapi kalau data Excel, data manapun yang kita ubah nanti secara otomatis langsung ketemu dan ini pasti akan berubah ya. Sebagai contoh misalkan, oh ini ternyata bukan 9, yang benar adalah 12 anak gitu ya, yang berat badannya 41 sampai 45. Coba kita edit ya. 12 ini Ustadz enter pasti akan berubah semua ini. Oke, Ustadz enter. Nah, lihat ini berubah semua ya. Oke, Ustadz kembalikan. Oke, kita peroleh nilai varian dari soal tabel distribusi data kelompok, variannya adalah 26,81. Kita cek dari perhitungan kita tadi di PowerPoint, ya betul ya, 26,81. Oke, anak Ustadz yang Ustadz banggakan, semoga penjelasan Ustadz tentang varians untuk data kelompok ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.